Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ligwina Hananto dan ini adalah Uang Perempuan The Interview. Di Uang Perempuan kami ingin memberikan pemberdayaan perempuan melalui literasi finansial. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan ada berbagai macam profesi yang perempuan Indonesia sudah masuk ke dalamnya. Dan kali ini saya punya seorang narasumber yang seru banget karena judul waktu saya tanya apa sih judul profesimu? Nih ya, judulnya adalah Biomedical Scientist. Apa itu? Mari kita tanya Tiara Anita. Hai Muti. Hai Teh, how are you? Kita ketemu lagi. Aku sama Muti gabung bareng di Mouse to Share ya. Kita sama-sama mendukung Bapak Profesor Dr. Kamil. Dia udah profesor. Haji, jangan lupa hajinya, Profesor Dr. Haji. Haji juga. Dr. Kamil PhD adalah menitap dari Miles to Share dan aku sama Muti sama-sama bantuin Kamil di sana. Ini adalah organisasi atau kelompok ya, belum organisasi. Kelompok kali ya. Fundraising untuk awareness dan membantu mendukung penyintas kanker. Kita punya hashtag kalahkan kanker. Tapi kali ini kita nggak ngomongin kanker saja, pasti nanti akan nyari ke situ juga ya. Kita akan ngebahas tentang profesinya seorang Mutiara Anissa yang adalah biomedical scientist. Jadi aku langsung tanya aja dulu, what the hell is this? Biomedical scientist ini kok terdengar menakutkan gitu. Apa sih gitu ya? Itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Peneliti biomedik kayaknya. Peneliti really biomedik. Sure. Yes. Bahkan dari terjemahannya pun kita masih meraba-raba. Masih gitu. iya. Apa sih sebetulnya biomedical science? Apa yang lo kerjakan sebagai Oke, jadi aku itu memang mulai dari mana ya? Oke, biomedical scientist. Biomedical scientist itu sebenarnya artinya adalah seorang scientist atau ilmuwan. Jadi aku day to day-nya itu kerja di lab, pakai jas lab itu, terus megang pipet, terus mipet-mipetin gitu kayak yang di foto-foto atau di film. Yang kayak di film-film. Ya cepet di film-film. Kayak di film-film, tapi aku itu spesialisasi meneliti penyakit-penyakit yang ada di manusia. Nah, jadi biomedical scientist itu fokusnya ada macam-macam. Kalau misalnya aku sendiri memang S1-nya itu udah ngambil biomedical science. Jadi emang udah spesifik ya. Yang mana dulu Aku itu dulu S1 di Singapura, ada satu sekolah swasta namanya MDIS, aku kuliah di sana ambil biomedical scientist, dan aku spesialisasinya itu ngambil kanker. Nah, jadi abis itu aku pulang dari S1, aku sempat kerja dulu di perusahaan farmasi, terus memang mungkin kurang cocok, masih nyari-nyari option karir apa sih yang aku cocok, nah akhirnya aku terjun kerja di lab research gitu. Nah, di lab research ini aku cocok banget. Aku suka banget ternyata neliti dan beneran terjun ke field-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya biomedical scientist itu day to day-nya kayak aku, karena dulu itu aku sempat meneliti kanker sama virus hepatitis B. Jadi aku nge-handle virus on day to day basis yang diambil dari sampel darah gitu, dari sampel darah pasien. Terus aku ngeliat virusnya itu sendiri. Virus kita nggak tahu ya sekarang nih karena COVID-19 tuh virus tuh nggak kelihatan mata. Jadi kita menggunakan beberapa teknik-teknik atau application supaya kita tuh bisa menganalisa virus itu sendiri gitu. Jadi aku kalau kita tahu sekarang COVID-19 itu di real time PCR. Nah, itu aku ngerjain tuh ya yang namanya real time PCR, terus genome sequencing. Jadi yang gue baca di berita itu istilah-istilah yang lu sehari-hari hadapi gitu ya? Yes, itu hal-hal teknis yang aku biasanya hadapin gitu. Kalau misalnya kita lihat berita COVID-19 tentang tesnya gitu tuh makanan sehari-hariku kalau kerja. Terus ada jadi ya Mut, orang yang kerjaannya gitu tuh ada ya Mut. Ada loh, dan aku tuh bukan satu-satunya loh, banyak. Dulu aku pas S1 aja, satu kelasku tuh ada 200 orang. Jadi rame, ini tuh jurusan yang lumayan rame. Oke, menarik sekali itu ngerti. Yes. Sebelum kita nanti detail, pasti aku pengen tahu dong tentang hubungannya dengan virus COVID-19 itu. Sebelum masuk ke situ, ceritain dulu memutuskan. Jadi latar belakangnya adalah aku baru lulus SMA dan dia memutuskan kuliah bisnis internasional. Kalau jadi orang tua gitu ya, anak kuliah di mana bisnis internasional ngerti, tapi bisa kebayang nggak? Mama aku mau kuliah biomedical science. Gimana?
nggak ngerti gitu. Maksudnya apa, kerjanya ngapain gitu? Sebelum lo memutuskan ke sana, emang waktu SMA kan kalau di Indonesia ada IPA IPS ya. Yes, Waktu yes. SMA kan dulu anak IPA, harus IPA Aku anak dulu. IPA. Aku anak IPA tapi not a really good biology student. Jadi bukan yang nilainya bagus banget. Iya. Biologinya apa sih Mut gitu? Ikut olimpiade biologi enggak gitu? Enggak. Biasanya emang anak-anak yang akhirnya ngambil biologi atau fisika pas kuliah kan anak-anak olimpiade gitu. Enggak, aku tuh hanya a normal kid dari normal school juga. Jadi sekolah aku bukan sekolah internasional, sekolah nasional yang biasa aja, yang teman-temanku juga mungkin hanya aku aja yang ngambil jurusan itu. Jadi penuh It's not a popular in the field juga. Yes. Iya, jadi kayak mereka juga ngeliatnya, yakin lo ngambil apa sih gitu. Even orang tua aku juga sempat bertanya-tanya ya kenapa ngambil jurusan itu gitu. Cuman apa yang sebenarnya membuat lo tertarik? Jadi itu sebenarnya by chance juga sih Teh. Jadi kayak aku itu tadinya ya like any other high school kid bingung mau kuliah apa gitu. Itu kan bener-bener hal yang sering kita lakuin ya. Mungkin karena aku juga nggak banyak terekspos dengan banyak pekerjaan yang aneh-aneh gitu. Mama papaku backgroundnya ekonomi dan papaku pegawai BUMN kerja di bank, mamaku kerja di UN. Nah dua-duanya ekonomis yang nggak ada hubungannya sama sains sama sekali. Jadi gitu. teorinya lu daftarnya fakultas ekonomi tuh. Iya harusnya kan gitu. Harusnya jadi pegawai bang. Tapi aku tuh waktu itu ikut kayaknya ikut tes bakat, terus emang kayaknya aku tuh walaupun nilainya nggak bagus di IPA, aku insist kalau misal aku pengen belajar IPA pas kuliah gitu. Nah terus banyak kan tuh jurusan berbagai macam, aku analisa satu-satu kira-kira kalau jurusan ini kerjanya gimana, ini gimana gitu. Dan waktu itu memang orang tua aku udah solid pengennya aku kuliah di Singapura, padahal belum tahu tuh kampusnya apa. Nah pas kita lihat di Singapura, kita lihat jurusan apa juga yang ada di sana, memang Singapura itu tuh mereka jadi strategis banget. Strategisnya gimana caranya? Jadi mereka itu memang sedang membuild pusat biomedical untuk Asia. Jadi karena mereka saking gue ada ceritanya, gue ada cerita. Jadi gue tuh tahun 2016 pergi ke San Francisco, ada Global Entrepreneurship Summit. Selesai ada acara itu, gue ambillah beberapa hari di SF sendirian. Jadi gue cari Airbnb yang cuman kamar doang, tapi isinya banyak orang, biar gue nggak merasa sendirian. Nah di situ ternyata ada beberapa orang lain dari beberapa negara lain yang lagi conference juga, dan cewek-cewek sendirian semua. Kenalan lah, gue lupa namanya siapa, tapi kenalan lah, ini perempuan scientist, dan dia cerita dia abis stem cell conference. I see, ya. Jadi persis seperti yang lo omongin. So dia ada biomedical sciences, dia risetnya spesifik di stem cell, dan dia cerita the frustration of a scientist. Kan gue nggak ngerti nih pekerjaan. Kan semua orang tahu gue ngapain gitu. Begitu dia cerita, benar-benar sehari-hari tugas dia adalah membuat sebuah eksperimen, percobaan, dan dia nggak tahu di berapa ratus kali baru akan berhasil. Jadi exactly. Gue coba aja terus, dan begitu cara kerja saintis, terus kita yang dengerin ceritanya itu yang oh wow. Dan itu yang dikembangkan di Singapura betul-betul memang ternyata Yes. Jadi emang mereka ngerasa bahwa oke lah ya, Singapura kan beda sama Indonesia gitu. Mereka nggak punya natural resources untuk misalnya jualan bahan pangan lah atau misalnya energi gitu. Jadi mereka berdalihnya untuk jualan science gitu. Jadi mereka bikin banyak produk medical, banyak ngedevelop research produk-produk medical supaya nantinya mereka jadi salah satu leader di dunia masalah biomedical science gitu. Nah, karena memang di Singapura itu lagi gembor-gembornya biomedical science, dan aku ngerasa bahwa oke, berarti aku masuk ke field ini aja kalau memang dalam 10 tahun, dalam 20 tahun prospeknya itu bagus dalam science gitu. Itu yang bikin aku masuk biomedical science. Jadi aku pun tadinya nggak tahu itu apa, cuman aku mencoba analisa market kali ya, kira-kira 20 tahun lagi, 10 tahun lagi pekerjaan sains apa sih yang dicari orang gitu. Dan itu yang kayaknya bakal sangat menarik karena pekerjaan yang akan dilakukan oleh anak-anak kita itu belum diciptakan loh. Yes. Ya, dan gimana caranya menyiapkan generasi ini untuk bekerja suatu hari nanti, padahal pekerjaannya juga belum ada. Jadi jurusannya
financial planning waktu gue kuliah nggak ada kok. Yes, exactly. Planning. Zaman dulu nggak ada, sehingga ngomongin biomedical ini this is the future, tapi udah nyampe sekarang, udah ada, dan jurusannya sekarang udah ada. Selain di Singapura, di mana lagi sih bisa belajar biomedical science di Indonesia? Yang terdekat apa? Indonesia itu di kampus aku, karena aku ngajar jadi dosen juga sekarang di kampus aku itu I3L, mereka ada jurusan biomedical sciences. Itu I3L namanya ya. I3L itu singkatan apa ya, Mut? Indonesian International Institute of Life Science. Jadi dia emang fokusnya untuk life science. Life science tuh science yang berhubungan kehidupan. Jadi jurusannya itu farmasi, terus teknik pangan gitu. Aku ada biomedical. Temen anakku yang kuliah di sana dan ambilnya food science. Jadi udah pernah dengar di I3L. Jadi ini satu jurusan yang jadi penjurusan yang sangat menarik karena nggak standar lagi. Zaman dulu kan mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa? Di generasi gue udah mau bikin bisnis, mau computer science. Ada periodenya tuh computer science, IT semuanya. Kayaknya mendengar biomedical atau berhubungan sama COVID-19 itu berarti public health, itu jadi apa disebutnya? Yes. Kalau public health itu spesifik title-nya namanya epidemiologist. Epidemiologist, ya. Epidemiologist. Dan itu jurusan yang lumayan sering juga sih. Sekarang banyak di UI kayaknya ada, setahu aku. Kalau dulu tuh kayaknya jurusan-jurusan begini tuh kayak dianggap sebelah mata gitu ya. Jadi kayak nggak kedokteran ya, digituin gitu. Iya, benar-benar. Aku juga seringnya dikira dokter. Atau malah disangka dokter. Gue bahkan inget kalau zaman gue dulu itu bahkan bukan IPA IPS, namanya A1, A2, A3, A4. Dan gue SMA itu di Bandung. Gue SMA di Bandung, bisa dibayangin kan kalau di Bandung itu dianggap pintar kalau masuk ITB dong. Jadi A1. Jadi kalau masuknya bahkan kedokteran Unpad itu biasa aja. Ekonomi UI B aja, karena kamu harus A3 berarti. Gitu ya? ITB berarti harus A1 terus ITB, terus gue gak keterima sih. Padahal jadi dianggapnya gitu, yang paling pintar tuh dianggap A1, A2, A3, A4 tuh kesannya buangan, padahal mungkin yang A4 itu tapi glot kan, jenius bahasa gitu. Jadi betapa nggak fairnya kalau kita membiarkan persepsi seperti itu bergerak liar gitu. Menurut gue ini mesti kita ajak untuk orang lihat bahwa ilmu itu ada bermacam-macam dan manusia akan punya perannya yang berbeda-beda di berbagai ilmu. Yang memang jagoan teknik masuk engineering silahkan, tapi yang memang jagoannya di biology, di kedokteran, public health, biomedical science silahkan. Yang ternyata memang jagoannya di social sciences, economics, business, silakan. Bahkan yang bahasa juga silakan. Jadi gue memang pengen orang melihat ilmu itu adil dalam berpikiran gitu kali ya. Jadi jangan kita kedokteran lebih pintar daripada bahkan public health tuh bahasa Indonesianya tuh agak sulit untuk masuk. Iya, kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat. Biasanya sih harusnya kesehatan publik ya, karena kan mencakup semua publik gitu, semua orang yang ada. Kata masyarakat itu kan jadi kesannya nanti membina ibu-ibu PKK gitu. Nah, gitu. Itu salah. Itu juga yang aku anggap dulu sih, tapi aku salah banget ternyata. Dan menurut aku itu membina PKK dan posyandu itu penting gitu, tapi lebih dari itu maknanya. Jadi kita juga teruskan itu. So, kalau ngomongin biomedical science yang dipelajari apa waktu kuliah? Oke, jadi pas aku kuliah itu aku belajarnya berarti sebab akibat penyakit manusia ya. Jadi misalnya kayak sekarang kita itu lagi dilanda wabah COVID-19. COVID-19 itu diakibatkan oleh apa? Virus. Jadi aku belajarnya itu dulu tentang virus gitu. Jadi aku belajar berbagai hal tentang virus macam-macamnya apa, isinya apa, bikin obat untuk mengobati virus gimana, bikin vaksin itu gimana. Itu juga berlaku ke penyakit-penyakit lainnya, misalnya penyakit bakteri gitu yang disebabkan oleh bakteri. Itu juga kalau misalnya karena aku ngambil spesialisasinya kanker, jadi aku mempelajari khusus tentang bagaimana kanker itu terjadi dalam molecular level. Jadi sampai ke DNA itu kayak gimana, apa yang terjadi, apa yang salah di kanker, itu aku pelajari di situ.
Dan ini menarik karena pas kita lagi ngobrolin gini, lagi pandemi ya, virologi, orang yang belajar tentang khusus tentang virus itu ada di dalam biomedical sciences juga atau enggak? Atau itu satu jurusan terpisah lagi? Atau itu adalah bagian? Ada. Itu bagian di dalamnya dan salah satu kayak mungkin mata kuliah. Kalau misalnya S1 mata kuliah, tapi kalau misalnya mau S2 itu salah satu jurusan tersendiri lagi. Karena aku S2-nya tuh ngambil spesialisasi kanker. Nah, kanker itu sendiri kan ada yang disebabkan virus, ada yang disebabkan genetik, ada yang disebabkan lingkungan gitu. Jadi banyak banget kesehatan kesehatan manusia dan juga sains itu susah sih kalau di blok-blok karena ujung-ujungnya semuanya itu interconnected, dan dengan kita belajar virus itu kita juga belajar tentang ilmu lainnya gitu, tentang makhluk hidup lainnya, tentang banyak penyakit, misalnya nggak cuma COVID aja gitu. Tapi merujuk ke COVID yang memang sekarang ada di tengah-tengah kita ya, sebenarnya jadi ini tuh apa sih, ngomong dia virus iya, terus dia disebut pandemi itu gimana, dan gimana cara dia bekerja sampai menginfeksi, dan dari sisi keilmuan yang lu punya separah apa sih? Gue tuh sempat bikin podcast bareng sama temen gue Mario dan bahas sama dokter juga yang sempat jadi dokter yang kerja di Wisma Atlet di Kemayoran, dan kita bercandain, jadi dok ini bener apa enggak? Jangan-jangan mungkin semua yang ada di Wisma Atlet itu aktor, kita bercandain gitu. Dan jangan-jangan kamu elit global mbak gitu. Sebenarnya apa sih COVID-19 ini, Mut? Dari sisi keilmuan lo biar dijelasin. Sekarang coba aku ngejelasinnya dari biomedical science ya. Soalnya kan lagi-lagi kan kayak dari segi ilmu berbeda ngeliatnya berbeda. Nah, kedokteran sama biomedical science tuh bedanya mungkin dokter itu adalah orang yang bertemu pasien. Jadi mereka akan berinteraksi dengan pasien, dan kalau misalnya kita ngeliat industri mobil ya, dokter itu adalah mekaniknya yang ketemu sama mobil, yang ngebenerin mobil. Nah, biomedical science itu aku yang di belakang layar, yang bikin spare part, yang bikin oli, dan sebagainya itu. Nah, kalau misalnya di COVID-19, yang aku lakukan itu tugasnya di ilmu aku adalah neliti virusnya gitu. Jadi memang virus itu adalah salah satu makhluk hidup yang ada berseliweran di sekitar kita, naturally. Nah, apa yang terjadi sekarang itu kan adalah pandemi. Pandemi itu adalah artinya ada satu penyebaran penyakit yang terjadi karena satu hal. Nah, halnya ini karena virus itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Sebenarnya memang pandemi itu adalah hal yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita melihat sejarah, COVID-19 itu bukan pandemi pertama yang pernah terjadi. Jadi dulu itu pernah terjadi misalnya Spanish flu, pernah ada pandemi SARS, pandemi MERS. Mereka nggak disebut pandemi kayaknya. Mungkin nggak sempat pandemi ya, karena pandemi itu maksudnya nyuruh nggak sebesar ini. Nggak sebesar ini, nggak sampai seluruh dunia. Ingat banget yang pandemi influenza yang 100 tahun lalu ya. Iya. Hampir seluruh dunia kena, dan gue pikir di Amerika sama Eropa aja kali. Iya. Yang meninggal jutaan. Iya, dulu aja gitu, nggak pernah dengar. Dulu itu dibilang pandemi karena walaupun cuma di dua belah dunia itu, tapi kan globalisasi nggak sebesar sekarang kan Teh. Jadi sekarang karena globalisasi sangat amat berjalan, itu salah satu dampaknya adalah kalau ada pandemi penyebarannya sangat amat masif ke seluruh dunia gitu. Karena beda gampang efek banget. Iya, beda efek. Tapi jadi virus itu adalah makhluk hidup, dia kategori makhluk hidup kan? Yang dia bisa dibilang setengah makhluk hidup, tapi gimana ya gitu. Cuman memang life cycle-nya dia itu adalah dia harus menumpang pada sesuatu untuk dia hidup. Jadi virus itu bisa memasuki manusia, bisa ke hewan, bisa ke tumbuhan bahkan. Jadi tumbuhannya itu ada virusnya gitu. Cuman yang COVID-19 ini adalah virus coronavirus yang tadinya ada di hewan, dan virus itu bermutasi, jadi dia beradaptasi dengan lingkungannya, dia jadi bisa menginfeksi manusia gitu. Nah, ini yang makanya jadi bahaya karena bisa masuk ke manusia. Dan menarik karena gue baca dia beda sama Ebola misalnya. Kalau Ebola itu virus bego, jadi dia cepat gitu. Bahaya banget, langsung kelihatan efeknya ke manusianya, tapi virusnya orangnya meninggal, virusnya juga habis gitu. Karena kalau si COVID ini pelan-pelan di badan manusia, jadi dia sempat multiplikasi lebih banyak dan menyebar lebih banyak. Ada cerita-cerita kayak gitu yang mungkin bisa jadikan referensi dari keilmuan biomedical.
kalau misalnya mau ngebayanginnya gampang, jadi kalau kita ngebandingin virus Ebola sama virus COVID-19 itu mereka berdua kan virus dengan spesies yang berbeda. Sama kayak kita ngebandingin misalnya hewan, yang satu ikan, yang satu lagi beruang gitu. Dua-duanya kan bernafas, dua-duanya perlu makan untuk hidup, dua-duanya bisa bergerak, tapi mereka pun hidup di tempat yang berbeda, fisiknya berbeda, kelihatannya berbeda. Nah, Ebola sama COVID-19 itu seperti itu. Jadi mereka berdua sama-sama virus, tapi kenapa beda? Ya karena memang spesies yang berbeda, mereka bertahan hidup berbeda dan lain-lain. Seru banget. Jadi sehari-hari meneliti hal-hal seperti ini dan artinya biomedical sciences nggak cuma neliti virus ya. Tadi multidisiplinary banget. Jadi ada yang telitinya memang virus aja, ada yang kalau tadi Muti bilang spesifik ke cancer, berarti nggak hanya virus aja karena cancer di lingkungannya, berarti ke sosial juga perlu dilihat dong. Waktu S2 tuh ngambil apa berarti? Jadi jurusanku tuh simple banget. Jurusanku cuman cancer gitu aja, satu kata. Nah, kenapa simple banget? Karena belajarnya cancer tapi dari segala sisi gitu. Jadi ada satu pelajaran yang khusus melihat biologinya. Jadi itu Master of Science. MSc. Itu kuliah di mana dong? Aku kuliah di UCL di London. Waktu itu aku dapat beasiswa LPDP dari pemerintah. Jadi kalau yang S1-nya dulu di Singapura biomedical science, lalu S2-nya cancer. Dan spesifik jurusannya namanya cancer. There is such thing, ada gitu jurusan penelitian cancer. Yes. Terus lanjutin. Oke, jadi kalau misalnya pas aku kuliah S2 itu belajarnya dibagi beberapa field. Jadi nggak cuman aku belajar tentang biologi aja, tapi multidisciplinary karena yang kita tahu sendiri sebuah penyakit tuh nggak cuman biologisnya aja, tapi ada dampak ke keluarga. Terus ada treatmentnya juga, gimana caranya nguji treatmentnya dari awal sampai akhir itu juga aku belajar. Misalnya cancer itu kan sampai sekarang memang belum ada obatnya karena cancer sendiri itu terdiri dari beratus-ratus penyakit. Jadi tidak ada satu obat untuk semuanya. Jadi tiap jenis itu kan obatnya berbeda-beda dan sekarang memang dunia fokusnya itu sebelum COVID-19 itu adalah ke cancer karena itu the biggest health problem yang ada di dunia gitu. Nah jadi aku juga belajar misalnya gimana caranya kita ngetes obat bisa memberikan efek ke pasien kanker. Terus aku juga belajar dari masalah sosialnya. Kalau kita bilangnya behavioral science. Jadi ngelihat gimana caranya bisa improve life para penderita cancer dan juga para keluarganya gitu. Atau mungkin nggak usah dari biologi deh, ada nggak sih terapi yang non medicine bisa membantu, misalnya palliative care atau misalnya dari olahraga atau gimana caranya kita bisa membuat quality of life-nya mereka lebih baik tanpa obat gitu. Karena kan nggak semua solusi kesehatan itu kan cuman solely di obat dan penyakitnya itu sendiri kan. Kadang kita juga harus ingat masalah ada humanity-nya gitu di situ. Ya, jadi cara berpikirnya memang nggak bisa cuma satu arah aja ya. Sekarang tuh kita mesti ngelihat lengkap banget ya. Biasanya kan kita cuma lihat cancer harus radiasi, cancer harus kemoterapi gitu. Ternyata dari pengalaman keluarga aku juga yang kena cancer kemudian memilih untuk palliative care ya. Ternyata nggak berarti kena cancer obatnya ini nggak. Iya. Jadi memang case by case beda-beda banget. Case by case Jadi belajarnya juga macam-macam banget dong berarti nggak cuma dari sisi virus, nggak cuma dari sisi radiologinya. Obat gitu ya. Iya obat gitu bukan ya, beda banget berpikirnya. Ini membuat aku juga jadi berpikir untuk misalnya ada perempuan muda di luar sana yang tertarik sama jurusan biomedical science ini. Ada pekerjaan apa aja yang saat ini sudah tersedia? Jadi kalau misalnya dipikir nanti anak gua kerja apa sekolah ini? Tentu saja gue yakin pekerjaannya mungkin belum tercipta sekarang, tapi yang sekarang ini kita belajar A, ternyata mungkin 10 tahun kemudian dari belajar A ini akan muncul pekerjaan yang lain gitu. Tapi dari pengalamannya Muti sendiri dan teman-teman yang alumni waktu S1 dan S2, pekerjaan apa aja sih yang tersedia untuk biomedical scientist?
Jadi karena aku kebetulan kuliahnya itu di luar Indonesia, jadi aku juga ngelihat teman-temanku tuh tergantung negara masing-masing sebenarnya. Jadi ya kita tahu sendiri kalau misalnya negara kayak Singapura, Malaysia itu dalam segi sainsnya mereka jauh lebih maju daripada Indonesia. Jadi teman-temanku juga yang berasal dari sana, mereka option pekerjaannya itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya di Indonesia paling banyak itu jadi researcher kayak aku. Terus kita bisa juga kerja di bagian R&D-nya perusahaan farmasi gitu. Ada juga yang jadi peneliti, dosen. Organisasi banyak kan tapi tadi jadi organisasi apa aja di dalam dan luar negeri yang menjadi pintu masuk untuk pekerjaan-pekerjaan berhubungan dengan biomedical science. Oke, kalau organisasi aku juga bingung ya Teh ya. Soalnya kalau organisasi biomedical scientist aja tuh di Indonesia baru dibikin mungkin tahun lalu, dan itu juga sama teman-teman aku seangkatan kita baru bikin. Jadi memang di Indonesia sendiri belum terlalu populer ya. Jadi memang sudah banyak yang kayak aku juga. Tapi aku bilang banyak tuh juga mungkin ya 100 kali ya. Dari seluruh Indonesia Raya jutaan orang ini. Banyak. Mungkin baru 100-an orang, 200 yang punya pekerjaan ini sama kayak aku gitu. Cuman harusnya ke depan akan lebih populer lagi dan lebih banyak. Dan bisa bekerja itu di bidang, biasanya kalau di luar negeri, pas aku kuliah di UK, di London, itu kebanyakan orang kerjanya di clinical trial. Dan memang banyak banget riset tentang biologi yang berjalan di situ gitu. Jadi bisa satu gedung, itu scientist semua. Dan cuma meneliti kanker. Nggak cuma satu ruangan, jadi satu gedung beratus-ratus orang tuh semua scientist dan peneliti. Mari kita tidak lupa bahwa penyakit itu bukan cuma kanker ya, berarti kan ada juga yang untuk misalnya AIDS. Yes. Itu ada gedung masing-masing sendiri, jadi bayangin dong ada berapa banyak, dalam satu kota aja ya, ada berapa banyak orang yang meneliti, yang bekerja tuh to improve life gitu. Yang bisa mendukung seperti itu ya, selain government lah ya, udah pasti kan governmentnya perlu support yang kayak gini, tapi ekosistem seperti apa yang bisa mewujudkan sampai sebegitu itu gedung isinya saintis? Ya. Kalau misalnya itu memang satu gedung saintis tuh emang kampusku ya, jadi itu gedung dari kampus yang emang isinya berarti kan isinya research grant gitu dong. Iya. Jadi banyak banget research grant. Satu dari government dan satu lagi dari industri sih sebenarnya. Karena memang kalau misalnya di UK itu mereka industri biomedical science-nya jalan banget. Jadi mereka yang mensuplai ke seluruh dunia gitu. Misalnya kita sekarang mau nanti COVID-19 beli vaksin gitu. Vaksinnya kemungkinan belum bisa diproduksi di Indonesia. Nah, dari mana dibikinnya kan yang paling depan dari Oxford tuh, yang sekarang udah ada. Ya, itu dia. Jadi mereka memang industri sendiri yang mendorong untuk field itu jadi maju gitu. Jadi pembiayaan untuk kegiatan scientific itu perlu yes. Yang bisa membiayai kegiatan scientific. Pertanyaan yang mungkin akan mengganggu ketentraman banyak orang. Women in science itu tidak dikenal sebagai satu jumlah yang banyak gitu. Gue tuh sempet gini, jadi banyak sekali teman-teman feminis itu yang terganggu kalau lihat men panel. Pernah lihat gak? Ada seminar, ada 9 pembicara, semuanya laki-laki, dan teman-teman feminis gue suka itu namanya men panel. Ini nggak benar. Tunggu dulu, gue bilang, gue tuh suka gini. Nyari perempuan yang untuk jadi pembicara juga nggak gampang, gue bilang gitu. Oh enggak, Win, banyak kok. Oke, kalau makanya gue berpikir peran gue gini deh, ngajakin showcasing nih di Uang Perempuan The Interview. Kita ngobrol nih sama banyak perempuan yang jadi kalau butuh pembicara nih daftarnya gue banyak nih, misalnya kayak gitu. Nah, waktu gue ketemu sama perempuan orang Singapura di San Francisco itu, dia cerita kalau dia itu adalah stem cell scientist. Bayangin stem cell scientist kan jarang banget ya. Aku tuh juga pas S2 itu penelitiannya cancer tapi ngelihat dari stem cell. Jadi stem cell tuh memang populer banget. Sesuatu yang lagi dibahas banget. Ya, ini hot topic itu di belakang. Nah, jadi dia perempuan, dia dari Asia, dia bilang dia itu langka banget, dan ketika dia pergi ke San Francisco memang isinya tuh kebanyakan bapak-bapak udah sepuh gitu di bidang itu, dia bilang. Jadi pertanyaan gue, women in science tuh masih jarang nggak sih? Bener nggak sih? Apa memang kita perlu membuat perempuan jadi lebih tertarik untuk menjadi scientist?
Yes. Aku ngelihat hal yang berbeda pas aku di luar negeri dan aku di Indonesia ya. Kalau misal aku di Indonesia sendiri, ngelihat lab aku, tempat kerja aku dulu, itu malah banyakan perempuannya dibandingkan laki-laki. Jadi kemajuan? Nah ini aku nggak tahu juga ya, tapi kalau aku bandingkan dengan lab aku di London, memang lebih banyak laki-laki di sana. Tapi kalau misalnya aku lihat lagi ya, aku analisa lagi, memang di Indonesia itu bekerja jadi scientist itu bukan sesuatu yang jadi impian banyak orang, termasuk laki-laki mungkin ya. Tapi ini mungkin analisa aku sendiri dan teman-teman di lab juga. Tapi karena memang salah satu isunya adalah pay untuk scientist itu yang memang tidak terlalu bagus gitu. Itu lumayan terkenal kan bahwa ngapain sih jadi scientist, nggak ada duitnya gitu. Nah, karena hal itu menyebabkan masuk ke field itu. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi kebanyakan yang bekerja itu perempuan karena anggapannya di Indonesia itu bahwa perempuan bukanlah yang menjadi pemberi nafkah utama di keluarga gitu. Jadi banyak juga yang udah ibu-ibu, banyak juga yang udah berkeluarga tapi ibunya misalnya ya udah deh nggak apa-apa jadi scientist, do whatever that makes you happy gitu. Sedih juga ya kondisi kayak gini. Ya, ini beda di London sih. Kalau di London tuh jadi scientist gengsinya tinggi gitu. Jadi kayak orang malah sangat amat bangga menjadi scientist karena mereka hidupnya lumayan terjamin, gajinya oke dan satisfaction rate-nya lumayan tinggi karena mereka happy kan, bisa contribute something to this world gitu, bisa menemukan sesuatu dan make some changes, make some real changes dan dengan pay yang oke gitu. Dan itu yang di Indonesia ya udah deh jadi scientist aja. Kita nggak mau orang jadi scientist dengan alasan itu ya. Jadi scientist yang karena memang minatnya di situ jadi scientist, jangan karena ya udah deh gue jadi scientist aja, enggak gitu cara mainnya. Muti, seru banget. Your last words. Kalau ada perempuan-perempuan muda di luar sana yang setelah nonton tertarik, kok menarik banget sih bidangnya. Boleh nggak sih apa yang mereka perlu lakukan dan perlu tahu tentang biomedical science world sehingga kalau mereka mau masuk ke bidang ini mereka akan menemukan keasikan apa? Oke, aku sih rasanya emang setiap pekerjaan itu beda-beda ya, beda-beda. Even di field aku sendiri ada pekerjaannya macam-macam kan tuh. Kalau aku kan hitungannya sebenarnya researcher. Kalau researcher itu sebenarnya menurut aku ya salah satu pekerjaan yang sangat amat fulfilling dan bikin happy untuk diriku sendiri. Karena yang aku bisa banggain dari pekerjaan aku adalah aku bisa question things that still people don't know the answer yet gitu. Jadi misalnya aku meneliti suatu hal itu kan satu dunia belum tahu juga jawabannya. Jadi aku mencoba dengan semua keterbatasanku, apa sih jawaban yang humanity ini belum tahu gitu. Itu sih yang menarik banget. If you have large curiosity, then you should be a scientist. Seru banget. Tiara Anissa dari Uang Interview, thank you so much. Muti, seru banget ini ngobrolnya dan gue merasa waktu kita berkoneksi di podcast dan ngobrol itu, hey tunggu dulu, gue kayaknya nggak punya kenalan saintis asli. Seru ya? Ya, kenalan gue yang saintis nggak ada, kayaknya kalau kenalan dokter kan banyak, kenalan engineer ada, kenalan business owner banyak, orang IT ada, scientist bisa dihitung pakai jari nih. Dan ini kayaknya profesi yang perlu kita kenalin supaya orang tidak jadi scientist hanya karena ya udah deh gue jadi scientist. Enggak scientist karena itulah minat bakatmu. Thank you so much. Nanti aku kenalin ke teman-temanku scientist lain ya. Banyak kok, banyak banget. Nah cara ya, kita mesti bikin untuk ngobrol lebih jauh tentang apa itu pekerjaan scientist. Nah teman-teman semuanya, thank you so much udah dengerin dan nonton di Uang Perempuan The Interview. Itu tadi Mutiara Anissa, seorang, aku baca lagi ya profesinya, biomedical scientist. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi supaya lebih banyak lagi perempuan Indonesia mengejar mimpinya, mewujudkan apa yang dia inginkan dan berkontribusi buat masyarakat. Yuk sama-sama kita terus mewujudkan financial literacy untuk perempuan. Terima kasih sudah menonton Uang Perempuan The Interview. Muti, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Thank you. Iya, sama-sama.